Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak mati di kayu salib karena ia benar-benar Allah. Pernyataan ini masuk akal karena ajaran sesat seperti Doketisme dan Gnostisisme berpendapat bahwa makhluk ilahi tidak dapat benar-benar mengalami penderitaan atau kematian. Kepercayaan ini menyatakan bahwa keilahian tidak sesuai dengan kematian fisik, karena keilahian sering dipahami sebagai sesuatu yang kekal dan kebal terhadap penderitaan. Doketisme dari bahasa Yunani dokein yang berarti tampak adalah kepercayaan awal yang menyangkal penyaliban Yesus meskipun menegaskan keilahiannya. Penganut Doketisme percaya bahwa Yesus hanya tampak sebagai manusia, tetapi sebenarnya Yesus adalah sepenuhnya ilahi. Mereka menolak penyaliban Yesus karena mereka percaya bahwa ia benar-benar Tuhan, tetapi hanya tampak sebagai manusia. Menurut Doketisme, karena Tuhan tidak dapat menderita atau mati, Yesus tidak benar-benar mengalami kematian fisik. Mereka berpendapat bahwa tubuh Yesus adalah ilusi dan penyaliban itu sendiri tidak nyata. Kepercayaan ini muncul pada akhir abad pertama dan kita melihat peringatan awal terhadap ajaran ini dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 yang menyatakan setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Gnostisisme yang berkembang pada abad kedua adalah gerakan keagamaan yang mengajarkan keselamatan datang melalui pengetahuan rahasia, gnosis, dan memandang dunia material sebagai sesuatu yang jahat. Gnostik percaya bahwa Yesus adalah ilahi tetapi bukan manusia sejati dan bahwa tubuh fisiknya adalah ilusi. Mereka mengklaim bahwa makhluk ilahi seperti Yesus tidak mungkin benar-benar menderita atau mati, karena pengalaman seperti itu tidak sesuai dengan keilahiannya. Penulis Kristen awal seperti Irenaeus mengutuk ajaran Gnostik dan pandangan bahwa penyaliban Yesus tidak nyata. Akan tetapi, jika Anda percaya bahwa Yesus tidak mati di salib dan Anda percaya bahwa Yesus hanyalah manusia belaka, kepercayaan Anda bertentangan dengan fakta sederhana bahwa setiap manusia pasti mengalami kematian. Adalah sebuah ilusi jika ada manusia yang tidak mati. Kemanusiaan Yesuslah yang memungkinkan kematiannya. Kemanusiaan Yesus adalah alasan utama mengapa ia benar-benar dapat mati secara fisik. Jadi, lebih masuk akal untuk mengatakan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib karena ia sungguh-sungguh Allah, seperti yang dipercaya oleh Doketisme dan Gnostisisme, daripada mengatakan Yesus yang hanyalah manusia tidak mati di kayu salib, seperti yang dipercaya oleh para pembenci gereja. Akan tetapi, kedua kepercayaan ini bersifat ilusi. Percaya bahwa Yesus tidak mati disalibkan karena ia sungguh Allah, atau percaya bahwa Yesus tidak mati disalibkan meskipun ia sungguh manusia. Mengapa kedua kepercayaan itu hanyalah ilusi? Karena Yesus sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Penyalibannya adalah peristiwa penting di mana keilahian dan kemanusiaannya sepenuhnya bersatu. Menyangkal salah satu aspek tersebut mendistorsi hakikat sejati kematian Yesus di kayu salib. Penyaliban bukan sekedar tindakan ilahi atau tindakan manusia, tetapi penyatuan mendalam antara realitas ilahi dan manusia. Kemanusiaan penuh Yesus memungkinkannya untuk benar-benar menderita dan mati. Sementara keilahian penuhnya memastikan bahwa kematiannya memiliki makna kekal yang menawarkan keselamatan bagi umat manusia.
Tujuan penyaliban adalah untuk mencapai penebusan dosa, memulihkan hubungan manusia yang rusak dengan Tuhan karena dosa. Melalui kematiannya, Yesus menanggung hukuman atas dosa yang seharusnya diterima manusia, menawarkan pengampunan dan rekonsiliasi dengan Tuhan. Kuasa penyaliban terletak pada kenyataan bahwa kematian Yesus sebagai pribadi yang sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusiawi adalah pengorbanan yang sempurna. Itu cukup untuk mengatasi dampak dosa dan kematian, menawarkan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Pengorbanan Yesus bukan sekedar kemartiran atau sekedar tindakan penderitaan. Itu adalah puncak dari rencana penebusan Tuhan. Melalui penyalibannya, Yesus menaklukkan dosa dan kematian, menawarkan anugerah keselamatan bagi semua orang. Keilahiannya memastikan bahwa pengorbanannya memiliki nilai kekal, sementara kemanusiaannya memungkinkannya untuk benar-benar mengidentifikasi dan menebus kondisi manusia. Oleh karena itu, penyaliban adalah tindakan kasih yang mendalam dan cara utama untuk memulihkan manusia kepada Tuhan. Jadi, menyangkal penyaliban karena keilahiannya atau kemanusiaannya berarti salah memahami misteri inkarnasi, yaitu kepercayaan bahwa dalam Yesus Tuhan menjadi sepenuhnya manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Kedua aspek tersebut penting untuk memahami tujuan dan kuasa penyaliban. Saudara-saudari, tetaplah berpegang teguh pada Tuhan Yesus Kristus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat semua orang. Tuhan memberkati. Amin.